var. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga di Madinah kita di City Tour. Untuk lokasi City Tournya nanti kita hidupkan lagi. Ada di kurma. Sekolah masjid nanti dilihat aja video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha waqwi anna bu'dah. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana fi amrina rasyada. Al-Fatihah. Ada dua nikmat yang tidak sedikit manusia tertipu oleh dua nikmat barusan. Apa saja? Yang pertama as-sihhah, nikmat yang berbentuk kesehatan. Beliau Ustaz Khalil sama Ustaz Heri. Saya hanya khadim, pelayan. Selayaknya pelayan saya hanya mengawal nanti. Cuma kalau mengawal kan dari belakang biasanya. Jadi saya mohon izin berada di depan Bapak Ibu biar lancar. Setelah sholat nanti jangan lupa, nanti akan saya tentukan titik kumpul kita di mana, ya. Titik kumpul kita di mana. Setelah itu kita dokumentasi, ya, foto dan video. Setelah itu baru kalau mau foto pribadi, kita tidak usah lama-lama. Setelah sholat Guys.
menginjak di Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah sebelum kota Madinah, sebelum Masjid Madinah. Macam beri jenang buatan aktif ini ki. Sing anu ah. Niki nasi. Balik sini buatan double wifi ni. Double wifi. Lepas lah, nanti kena jangan kena. Lah. Apa ya? Dah sampai. Mungkin mana? Sekarang ada di mana Bapak? Sekarang ada di kebun kurma. Kita mau cari kurma muda. Obat-obatan. Obat-obatan. Obat-obatan buat sehat. Healing kita di sini. Kontak. Yang mau belanja ataupun yang mau beli oleh-oleh silakan bisa langsung belanja di sini ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang nggak bawa uang real, bisa juga benar pakai uang rupiah di sini ya. Yang nggak bawa uang real. Kurma mentah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kebun kurma. Nama itunya tadi metik-metik sendiri dari pohonnya. Ternyata buahnya sudah dipanen duluan sama orang sini. Walhasil kita belanja aja dulu di marketnya situ. Dan nanti kita incip-incip aja yang gratis. Kalau beli kiloan bayar. Incip sampai kenyang katanya. Kita itu masuk ke gunung. Gak berbuah sama sekali. Apa souvenir? Silakan Haji, hampir angkat Haji. Kalau Haji ambil Haji, silakan.
goreng yang di sini. Enggak. Ada yang enggak. Ya aku mau tak benar. Hadiah kasur roda tasbih ambil silakan hadiah ambil. Udah 1 5 real, 5 20 real, 1 kotak 50 real, isi 12. Oh, Mas. Ibu pala ambil hadiah. Udah buat laki-laki perempuan bisa. 50 real. 50 real, isi 12. Sak kilo nih. Kalau yang itu campur kilo. Cobain cip ya. 1.000, di mang koncoku malah. Dicampur. 10 real. Kita nih sih ada. Cobain dulu baju kurma muda, baju. Cobain dulu baju kurma muda. 1 kilo campur-campur boleh baju. 1 kilo campur-campur boleh baju. 1 kilo campur-campur boleh baju. Baru jadi mama. Boleh setengah kilo nggak boleh? 5 kilo Berapa? 50.000. Terus 50.000 kalau rupiah, kalau real 15. Cobain dulu. Setengah kilo aja campur. Campur. Iya setengah kilo. Dicobain dulu baju kurma muda baju. 25 real, rupiah 100.000. Strawberry. Kalau strawberry itu berapa? 2.15 lah. Strawberry. 2.15 kilo. 15 real. Cobain dulu baju, coba ada buat cobanya. Sama jenisnya kurma muda. Kurma mudanya baju kurma muda 1 kilo. Berapa kilo jadi ini setengah ini? 160.000. Dicobain dulu. 260.000. Kurma muda baju, cobain dulu baju kurma muda. 1 kilo campur-campur boleh. Manis. Hengki ya? yang kuning. Ya. Yang kuning nih. Yang cilik ya. Ya apa? Yang cilik. Ay, balik coklat ayo. Tuku aja watok ta. Apa ndelok mat kurma kurma. Oh, aja kurma muda. عاشو مدينة فرازر كان ساس عاشو مدينة خلاص. Oh, aku tuh. Kilo mana kilo mas? Sama tuh. Kilo hampir. 50 rial. Mana ya itu ada apa namanya? Jangan itu lawa pasang. Berapa? 5 dapat 1 free. Nah ini beli 5 bungkus. 1 2 3 4 5 dapat 1 hadiah jadi 6 dapat. Ini berapa? 20 real 1. 20
real satu, kalau 5 kan 100. Tapi Kalau rupiah berapa? Kalau rupiah? harga 90 real. 90 ribu. 10.000. Tapi kalau beli 5 beli 5 lagi. Jadi kayak manis. Kayak manis. Aku kemenangan. Oke, kiloan sama di kau. Sak kilo ini 1.000. Sak kilo. Kilo. Rupiah. 50.000. Nah, Setengah. kilo kosong. Setengah. Sak kilo 1.000. 1.000 di Indonesia dah. Indonesia. Dek sana, kalian jalan keluar dari toko. Aku beli setengah. 50. Enggak habis kalau setengah. Kalau satu. Itu kecil, Pak. Hampir mirip buah sawo. Sawo lebih. Sholat, jangan sampai tidak sholat. Nanti insya Allah kita sholatnya di Masjid Nabawi insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis ya, untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Rasulullah melaksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut, sholat menghadap Baitul Maqdis. Kenapa demikian? Agar orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ini menyangka bahwa Muhammad dan para pengikutnya ada kecocokan dengan agama mereka, dan juga ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, yakni kitab Taurat, itu sama dengan realita yang dilihat oleh orang-orang Yahudi. Sehingga dengan demikian orang-orang Yahudi bisa ada ketertarikan untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatinya ada rasa rindu ingin menghadap kembali ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah kiblatu abihi Ibrahim alaihi salam. Kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu namanya Jabal Uhud. Di situ juga ada bukit kecil namanya Jabal Rumat.
Bagaimana nanti dan ada apa kita ceritanya di sana ya. Cuma di Gunung Uhud ini tidak sama dengan gunung yang lain. Apa kata baginda Rasulullah? Beliau bersabda, Uhuduh jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita, aku dan para sahabat. Dan juga gunung yang, dan aku kata Rasulullah, dan kita semua sahabat Rasulullah dan para sahabat mencintai gunung Uhud. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Uhud itu satu akar dengan kata ahad, ya, tunggal. Juga dalam hadis yang lain yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, beliau berkata, sabda Rasulullah, Uhuduh ruknun min arkanil jannah. Gunung Uhud ini adalah satu pilar dari beberapa pilar surga. Nah, bisa lihat kita ya. Dan itu gunung yang kecil namanya Jabal Rumah. Dan bagaimana kisah Jabal Uhud? Kita lanjut setelah yang satu ini. Tetap dioperasi Java. Sebelum kita lanjut, kita nanti foto dulu bersama. Kemudian setelah foto, Kiblatnya tadi yang mana Mas Yedi? kiblatnya setelah Uhud ternyata beda rute. Baik ya, kita turun, nanti kita foto video, kemudian kita mendekat. Khusus bis 2 kan nggak ada yang 16 hari ya. Ya, jadi nanti yang bis 1 biar pulang duluan. Yang bis 2 ikut saya mendekati Maqbarah Syuhada Uhud. Di situ nanti juga ada Maqbarah, tapi nggak nampak, nggak ada batu nisannya, cuma dikasih pagar. Kalau di tempat itu Syuhada Uhud dimakamkan ya. Kita nanti juga akan mengucapkan salam dan membacakan Fatihah, dan juga kita mendoakan kepada syuhada Uhud yang gugur gara-gara berperang meninggikan agama Allah ya, dan juga membela baginda Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan semuanya barakah. Amin Allahumma. Jadi Gunung Uhud tadi yang saya sampaikan adalah satu pilar dari beberapa pilar surga. Ke Gunung Uhud. Gunung Uhud ini tertulis di dalam Al-Quran, ayatnya saya kurang tahu. Gunung Uhud ini pernah dipakai perang Uhud, ada yang namanya perang Uhud. Ini salah satu bukti yang ada di kota Madinah. Bapak yang nggak digaya. Kita berada di lembah Uhud. Ya, di mana? Di tempat ini dulu pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kelompok orang muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy.
yang dinamakan Perang Uhud. Tepatnya Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal, hari Sabtu, tanggal 15. Apa yang mendorong pecahnya Perang Uhud tersebut? Tidak lain dan tidak bukan karena rasa keinginan orang-orang kafir Quraisy balas dendam kepada orang-orang muslim yang telah membantai orang-orang kafir, terlebih penggede-penggede ini di waktu perang Badar. Singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecahlah perangan tersebut. Berapa jumlah tentara orang-orang muslimin? Yaitu 700. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu sebanyak 3.000. Bisa dibayangkan, ketika pecah peperangan, hampir saja kemenangan itu diraih oleh orang-orang muslimin. Pada kala itu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Jubair untuk untuk menjadi komandan pasukan pemanah yang ada di situ. Bisa dilihat di belakang, dilihat. Ya. Itu Bapak Ibu, ada bukit kecil namanya Jabal Rumat. Apa pesan baginda Rasulullah kepada komandannya? Wahai Abdullah, apapun nanti yang akan terjadi, jangan sampai engkau meninggalkan tempat ini, baik pun kita menang ataupun kita kalah. Paham? Ketika peperangan terjadi, hampir saja kemenangan itu diraih oleh orang-orang muslimin. Akan tetapi ketika itu orang-orang yang ditugas oleh Rasulullah untuk menjaga orang-orang muslim dengan panahnya tergiur dengan adanya harta rampasan. Akhirnya sebagian turun, tinggal 10 orang. Tinggal 10 orang sahabat yang ada di sana. Apa yang terjadi? Kesempatan ini dijadikan peluang besar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerbu pasukan muslimin. Sampai-sampai pada waktu itu Rasulullah dikabarkan sudah meninggal. Ketika mendengar wafatnya Rasulullah, semua pasukan muslimin terkoyah-koyahkan. Ada yang kembali, ada yang lari. Dan sampai Rasulullah pada masa itu Bapak Ibu pingsan. Ya, pingsan. Rasulullah lututnya terluka, sampai giginya juga patah. Sampai Rasulullah pingsan. Ada sahabat yang namanya Abu Dujanah yang melindungi Rasulullah. Pada waktu itu kena 1000 anak panah. Dan juga ada Mus'ab bin Umair. Bahkan ada seorang perempuan yang tugasnya itu sebagai pemberi minum kepada sahabat yang terluka. Siapa namanya? Ada yang tahu? Aminah. Putranya putri daripada Sayyiduna Ka'ab. Beliau meninggalkan tugasnya ketika melihat baginda Rasulullah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Perempuan Bapak Ibu, perempuan melindungi berserta 2 anaknya dan suaminya. Apa yang diinginkan perempuan ini? Beliau meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah aku untuk bisa bersamamu kelak di surga. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menjadikan keluarga ini sebagai pendamping Rasulullah kelak nanti di surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan datang ke sini kita bisa mendapatkan barokah dan betul-betul bisa mencintai Rasulullah. Karena kalau kita datang ke sini bisa kita rasakan bagaimana dulu Rasulullah berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Demi apa? Demi kita, ya. Demi kita, demi memperjuangkan masa depan umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di belakang kita ini yang di pagar ini adalah maqbarah syuhada Uhud. Pada kala itu ada sekitar 70 sahabat yang gugur. Sedangkan orang kafir Quraisy 23, ya. 23 yang mati, ya, yang mati. Dan di sini di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Siapa? Wahsy. Ditombak sampai keluar dari sini tombaknya. Tidak cukup dari itu. Sayyiduna Hamzah ini dibelah dadanya, diambil jantungnya dan dikunyah oleh perempuan yang namanya Hindun. Karena kenapa? Hindun ini sakit hati karena ayahnya Utbah itu terbunuh di waktu perang Badar. Saking sakit hatinya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian ketika dibelah Sayyiduna Hamzah. Rasulullah berkata, andai kata hari ini saya menang,
maka 30 orang laki-laki dari orang kafir Quraisy akan kubelah dan akan aku punya jantung-jantung mereka. Tapi sayangnya hal itu adalah hal yang dilarang dalam agama saking sedihnya baginda Rasulullah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengucapkan salam yang akan dipimpin oleh beliau Al-Ustaz Abi Rifki, Abi Rafiq. Ustaz Abu Bistri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya amma Rasulillah. Assalamualaikum ya amma Rasulillah. Ji'nakum zairin. Ya Allah. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum. Enggak, saya sih oleh Mbak. Masa itu salah satu juga. Maafi fulus. Yang menyusup kepada kaum muslimin. Ini gelisah. Yang namanya orang munafik kalau diajak kebaikan hanya luarnya saja, beda dalam hatinya. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat sudah berkomitmen untuk melawan dan keluar ke lembah Uhud untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu Rasulullah keluar dengan orang kafir Quraisy sebanyak 1000. Berapa? 1000 pasukan. Bayangkan 1000 pasukan. Ketika berjalan ada orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang ingin bergabung dengan pasukannya Rasulullah. Ini Bapak Ibu, dikah dulu. Sebelah kiri, ini namanya Masjid Qiblatain. Ayo, lihat sebelah kiri. Nah, ini Masjid Qiblatain. Dan sekarang masih dalam tahap pembangunan. Ya. Ini masih dalam tahap pembangunan semua. Insya Allah nanti kedepannya sama seperti Masjid Quba bisa didatangi dan kita bisa sholat di sini. Amin. Allahumma amin. Ya mudah-mudahan kita bisa datang ke sini Bapak Ibu. Amin. Allahumma amin. Datang lagi ke sini dengan keadaan sehat walafiat, uang banyak. Amin. Allahumma. Nah ini. Jadi di bawah itu untuk parkiran mobil, untuk sholat di atas. Dan di sana, di sebelah sana, itu akan membangun taman sama seperti di Masjid Quba. Jadi nanti insya Allah ada parkiran busnya juga. Ini juga, ini pelebaran juga nanti untuk disediakan untuk para jemaah yang akan berkunjung ke Masjid Qiblatain. Jadi